Nisa Lustianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan review artikel ke-6 yaitu dengan judul Pengaruh Corporate Social Performance, Bisnis Strategi, Blockchain, dan Corporate Sustainability terhadap Economic Performance. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi dosen pengampu Bapak Ari Eksandi, SEMAKT. Nah, langsung saja yuk simak penjelasannya. Nah, langsung saja. Pertama, apa sih yang menjadi motivasi, isu, atau research gap fenomena yang sedang terjadi di penelitian ini? Nah, untuk motivasi atau isu penelitian itu sendiri, atau sebagian besar suatu perusahaan belum menyadari bahwa pentingnya corporate sustainability, maka perusahaan terus akan meningkatkan tingkat transparansi yang rendah. Mungkin dengan itu merupakan salah satu indikator tata kelola suatu perusahaan, di mana transparansi itu yang rendah dapat berdampak tata kelola yang kurang baik terhadap perusahaan, sehingga mempengaruhi terhadap cerminan baik itu perusahaan maupun yang lainnya. Nah, kedua, untuk research gap-nya itu sendiri, yaitu pertama, pengaruh corporate social performance terhadap economic performance, di mana hasil penelitian ini oleh Darmaji dan Sutanto 2014 menunjukkan bahwa corporate sosial itu tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap corporate financial performance. Yang kedua, pengaruh bisnis strategi terhadap economic performance, di mana menurut Puspita 2018 itu meneliti dan hasil penelitiannya itu menyatakan bahwa untuk strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, untuk yang ketiga, pengaruh blockchain terhadap economic performance, di mana dilakukan penelitian oleh Fugger yaitu 2018, di mana berharap bahwa adanya perkembangan lebih lanjut dari proses registrasi transaksi yang menjadi dasar kepercayaan yang masih lemah. Nah, selanjutnya untuk pengaruh blockchain tersebut terhadap economic performance diungkapkan oleh Sejati dan Prastiwi 2015, di mana hasil penelitiannya itu mengungkapkan bahwa untuk laporan keberlanjutannya itu tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap economic performance itu sendiri terhadap kinerja suatu perusahaan. Nah, apa sih yang menjadi fenomena di penelitian ini? Nah, untuk fenomenanya itu sendiri terbentuk dari masyarakat ekonomi ASEAN, di mana adanya MEA. Yang MEA ini merupakan tonggak bagi suatu penerapan liabilitas di ASEAN. Nah, mengapa? Karena sebagian dari basis produksi atau pangsa pasar itu single market atau production base itu menurut Usman 2016, di mana tujuannya untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Nah, dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang yang besar, di mana dengan adanya peluang memberikan tantangan baru bagi suatu perusahaan, di mana dengan risiko yang muncul di MEA ini dapat diimplementasikan. Dengan adanya MEA ini banyak produk-produk yang launching yang mengalir, bahwa jumlah yang banyak itu akan mengancam industri yang ada, industri lokal yang sangat bersaing satu sama lain dengan produk luar negeri yang lebih berkualitas. Nah, untuk kritiknya, si peneliti sudah menjelaskan motivasi, isunya, research gap-nya, meskipun secara implisit, di mana tidak secara gamblang dijelaskan. Namun, untuk peneliti ini juga tidak menjelaskan fenomena yang jelas di bagian pendahuluannya. Jadi, untuk hasil fenomena itu sendiri merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Nah, yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama di dalam penelitian ini. Yang pertama, economic performance atau kinerja ekonomi merupakan kinerja perusahaan secara relatif, di mana suatu industri yang sama ditandai dengan return tahunan industri yang bersangkutan. Ini merupakan pengungkapan dari Dewi dan Wira Sedana 2017. Yang kedua, corporate social performance, di mana konfigurasi atau susunan strategi bisnis antara prinsip tanggung jawab sosial, respons sosial, kebijakan, program, otos lain atau dapat diobservasi berkaitan dengan hubungan sosial.
perusahaan. Ini menurut Wood 1991. Yang ketiga, corporate sustainability. Nah, definisi itu apa sih? Yang berdasarkan International Institute of Sustainability Development menurut Deloitte dan Touch 1992, di mana perusahaan dan pemangku kepentingannya di suatu perusahaan ini tetap menjaga dan mempertahankan mengembangkan sumber daya manusianya, sumber daya alamnya yang dibutuhkan untuk kehidupan masa depannya. Nah, yang ketiga, apa sih yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Nah, untuk novelty atau kebaruan di penelitian ini merupakan mungkin dengan adanya MEA, banyak produk impor yang akan mengalir dan jumlahnya itu lebih banyak. Nah, ini merupakan ancaman bagi industri lokal, di mana kita harus bersaing dengan produk luar negeri yang lebih banyak dan lebih berkualitas, sehingga memicukan daya saing yang tinggi. Nah, kritiknya di sini peneliti tidak menjelaskan secara novelty atau kebaruan dari di bagian abstraksi atau pendahuluannya. Nah, mungkin novelty ini lebih implisit di bagian isi penelitiannya. Jadi untuk peneliti seharusnya menjelaskan kebaruan atau novelty-nya itu di bagian awal, di abstraksi ataupun pendahuluan penelitian. Nah, dengan novelty yang disajikan ini merupakan hasil dari penelaahan reviewer. Nah, keempat, apa sih research question atau perumusan masalah di dalam penelitian ini? Nah, yang pertama, apakah corporate social performance mempengaruhi economic performance? Yang kedua, apakah business strategi mempengaruhi economic performance? Yang ketiga, blockchain mempengaruhi potensi economic performance? Keempat, apakah corporate sustainability mempengaruhi economic performance? Nah, di sini peneliti sudah cukup jelas menampilkan perumusan masalah di dalam penelitian ini. Selanjutnya, apa sih yang menjadi tujuan penelitian ini? Yang pertama, untuk mengetahui hubungan corporate social performance mempengaruhi potensi economic performance. Kedua, untuk mengetahui apakah business strategi mempengaruhi potensi economic performance. Ketiga, untuk mengetahui apakah blockchain mempengaruhi potensi economic performance. Keempat, untuk mengetahui apakah corporate sustainability ini mempengaruhi potensi economic performance. Nah, di sini kritiknya peneliti tidak menjelaskan adanya tujuan penelitian dan hipotesisnya secara gamblang. Mungkin bisa di bagian terpisah dari penelitian ini. Nah, tetapi peneliti ini lebih menjelaskan penelitiannya yaitu secara implisit. Nah, next, untuk yang keenam itu apakah kontribusi dari penelitian ini? Apa sih yang menjadi kontribusi di dalam penelitian ini? Kontribusi. Nah, di situ ada dua, yaitu di dalam studi ini fokus lebih menjelaskan antara pengaruh CSP, business strategi, blockchain, atau corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, peran economic performance, CSP, business strategi, blockchain, dan corporate sustainability. Nah, di sini kritiknya peneliti hanya menjelaskan secara general, secara keseluruhan, tetapi tidak menjelaskan lebih spesifik lagi di tiap-tiap hubungannya. Nah, yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan di dalam penelitian ini? Nah, grand theory yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan stewardship theory, positive accounting theory, dan teori stakeholder. Di mana stewardship theory ini menurut Donaldson dan Davis 1991, teori ini berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen di mana termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan keinginan prinsipalnya. Nah, untuk positive accounting theory ini positif berpengaruh dan berupaya menjelaskan sebuah proses yang digunakan untuk kemampuan atau pengetahuan akuntansinya, penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu dari masa mendatang suatu perusahaan.
Nah, untuk yang ketiga, teori stakeholder, di mana teori ini menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan yang bertanggung jawab, atau mungkin dengan stakeholder ini merupakan individu atau kelompok yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi pencapaian dan tujuan suatu perusahaan. Nah, kritiknya, peneliti sudah cukup jelas menyampaikan grand theory dalam penelitian ini. Selanjutnya, jelaskan keterkaitan grand theory dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk pertama yaitu teori stewardship. Nah, hubungan teori ini apa sih? Pada ekonomi performance itu adanya manajer. Nah, manajer ini tidak termotivasi untuk tujuan individu, tapi lebih mengutamakan atau sasaran hasil utamanya kepentingan organisasi atau perusahaan, di mana mengedepankan kepentingan bersama yang lebih efektif, efisien, dan menempatkan kepentingan jangka waktu perusahaan, jangka panjang, tujuan jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Nah, yang kedua, positive accounting theory, di mana untuk ekonomi performance ini kompetensi, pemahaman, pengetahuan, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi di masa mendatang di suatu perusahaan, mengenai mungkin kinerja ekonominya ya di masa yang akan datang, terus berlandaskan ketiga hipotesisnya, memiliki kebijakan akuntansi yang salah satunya mungkin menjadi pemilih strategi bisnis yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Nah, hubungan teori positif ini lebih ke teknologi blockchain, menjadi pemilih perusahaan dan dapat menjaga data atau informasi suatu perusahaan dan meminimalisir tingkat error atau kecurangan di dalam suatu perusahaan. Nah, untuk teori stakeholder itu sendiri, apa sih pengungkapan sustainability report-nya itu? Laporan keuangan mungkin digunakan untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial. Nah, dengan pengungkapan ini diharapkan si perusahaan ini dapat memenuhi kebutuhannya, informasi keuangan atau mungkin non-keuangan perusahaan yang dibutuhkan oleh para stakeholder. Nah, hubungan ini juga berpengaruh menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan para stakeholdernya mungkin di lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas suatu perusahaan. Nah, kritiknya peneliti sudah cukup jelas menjelaskan keterkaitan antara grand theory dengan penelitiannya. Lanjut, bagaimana sih kerangka konseptualnya? Di sini sudah digambarkan untuk X1-nya yaitu corporate social performance, yaitu berpengaruh terhadap ekonomi performance, business strategi berpengaruh terhadap performance, atau blockchain berpengaruh terhadap ekonomi performance, dan corporate sustainability berpengaruh terhadap ekonomi performance. Nah, kritiknya di sini si peneliti tidak membuat kerangka konseptualnya di dalam penelitian ini. Jadi mereka tidak memberikan petunjuk atau gambaran secara umum bagi si pembacanya, di mana pada dasarnya kan tujuan konseptual ini untuk memberikan kemudahan dalam pengembangan SAP-nya juga. Selanjutnya sebagai standar. Nah, tujuan adanya ini sebagai acuan para pengguna laporan keuangan, mungkin dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standarnya. Nah, yang ke-10, apa sih hipotesis penelitiannya? H1-nya yaitu corporate social performance, berpengaruh terhadap economic performance. Yang kedua, business strategi berpengaruh terhadap economic performance. Yang ketiga, blockchain berpengaruh terhadap economic performance. Dan yang keempat, corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Nah, kritiknya tidak ada kritik untuk bagian ini karena sudah cukup jelas mengungkapkan hipotesis penelitiannya. Nah, yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitiannya, definisi operasional variabel, dan pengukuran teknik penarikan sampel, unit analisisnya, metode analisisnya, jenis data yang digunakan, uji kelayakannya. Nah, di sini untuk rancangan penelitian itu sendiri menggunakan analisis statistik deskriptif. Nah, di mana statistik deskriptif ini lebih memberikan gambaran umum terhadap objek penelitian yang dijadikan sampel penelitian dengan menunjukkan nilai minimum maksimumnya, rata-rata, atau standar deviasi. Nah, kritisnya peneliti sudah menampilkan rancangan penelitian secara jelas dan gamblang. Nah,
untuk definisi operasional variabel dan pengukuran itu sendiri, di situ sudah dijelaskan rumus-rumus dari masing-masing variabelnya itu sendiri. Nah, yang ketiga, untuk teknik penarikan sampel. Nah, di sini untuk teknik penarikan sampelnya menggunakan teknik purpose sampling, di mana penelitian ini menggunakan data manufaktur, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BII, Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Nah, kritiknya, penulis sudah cukup jelas menjelaskan penarikan sampelnya, namun si peneliti tidak menjelaskan kriteria pengambilan sampelnya, mungkin dari yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Nah, untuk unit analisisnya di sini menggunakan 17 perusahaan manufaktur, di mana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas menampilkan unit analisisnya. Nah, untuk jenis datanya, di dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, di mana dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan metode pengumpulan data, cara melakukan analisisnya, atau mungkin dengan catatan dan dokumen yang dimiliki oleh objek penelitian, di mana laporan keuangan itu didapat melalui website. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas menampilkan jenis data yang digunakan meskipun secara implisit. Nah, untuk uji kelayakan modelnya itu sendiri menggunakan analisis regresi data panel. Nah, untuk metode analisis data di sini sudah dijelaskan adanya uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, di sini sudah cukup jelas dijelaskan satu persatu setiap uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, kritiknya peneliti sudah cukup jelas menyampaikan metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini. Selanjutnya, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian, di mana di situ sudah cukup jelas peneliti sudah menyampaikan di dalam penelitiannya sudah menjelaskan persamaan regresi data panelnya melalui pengujian hipotesis penelitiannya. Nah, untuk yang ke-13 itu jelaskan pembahasan hasil penelitian, mungkin dari statistik deskriptif, hasil uji kelayakan, uji hipotesis, baik dari hipotesis terbukti ataupun tidak terbukti dengan pembahasannya. Nah, yang pertama adanya analisis deskriptif. Nah, di dalam tabel ini bisa kita simpulkan bahwa untuk rata-rata nilai selama periode pengamatan 2014 ini sampai dengan 2018, nilai ECP yaitu sebesar 18,7757. Nah, nilai ini tertinggi sebesar 22,2783 dari nilai ECP terendah yaitu 16,5553, di mana standar deviasinya itu sendiri untuk variabel ini yaitu 1,3388. Nah, kedua, rata-rata nilai CSP. Nah, selama periode pengamatan 2014 sampai dengan 2018 ini adalah 0,0168, di mana untuk nilai CSP tertinggi itu sebesar 0,0400, di mana nilai CSP terendah yaitu sebesar 0,0026, di mana untuk standar deviasi dari variabel CSP ini sebesar 0,0070. Nah, untuk rata-rata nilai BS atau selama periode pengamatan 2014 atau sampai dengan 2018 ini yaitu sebesar 17,1529. Nah, untuk nilai BS tertinggi sebesar 26,0000. Nah, untuk yang terendah yaitu 9,0000, di mana standar deviasinya itu sendiri dari variabel BS ini sebesar 4,2131. Nah, untuk rata-rata nilai basic selama periode 2014 sampai dengan 2018, di mana yaitu sebesar 0,1861 dengan nilai tertinggi 0,54455 dan nilai yang terendah yaitu 0,0909, di mana untuk standar deviasi variabel ini yaitu 0,1230. Nah, untuk rata-rata nilai CS-nya yaitu tertinggi yaitu dialami sebesar 1,1
101,5640, di mana nilai CS terendah itu sebesar 81,8459, di mana untuk nilai standar deviasinya itu sendiri, variabel CS-nya yaitu sebesar 5,46745, di mana untuk uji kelayakan modelnya yaitu ada hasil uji kelayakan model uji F, uji R2 atau koefisien determinasi, dan uji T, di mana untuk uji F-nya itu sendiri, berdasarkan tabel di atas sudah dijelaskan menunjukkan bahwa di situ untuk nilai F statistiknya itu 46,66620, lebih besar dari F tabelnya sebesar 249 dengan nilai probabilitas F statistiknya yaitu 0,0000, lebih kecil dari alfa 0,05. Hal ini menunjukkan H0-nya ditolak dan H1-nya diterima dengan model fit dengan data. Karena mungkin probabilitas F statistik penelitian ini batas signifikannya sebesar 0,05. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa secara bersama-sama untuk variabel independen di dalam penelitian ini, yaitu seperti corporate social performance, business strategi, block Hein, dan corporate sustainability ini terhadap economic performance itu, sehingga untuk model ini dikatakan fit dan layak untuk dilanjutkan penelitiannya. Nah, untuk uji R kuadrat atau koefisien determinasi, bisa kita simpulkan dari output tersebut menunjukkan bahwa untuk nilai ajas R square-nya yaitu 0,915775 yang menunjukkan kesesuaian atau kecocokan terhadap model karena signifikansi ini lebih besar dari 0,05, di mana hipotesis tidak dapat ditolak. Berarti model mampu menjelaskan hubungan antar variabel dependen dengan independen. Artinya, untuk variasi perubahan naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh corporate social performance, business strategi, block Hein, dan corporate sustainability sebesar 91,6%. Dan tingkat hubungannya baik. Sementara untuk sisanya 8,4% itu dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diteliti di dalam penelitian ini. Nah, untuk uji T-nya berdasarkan dari hasil perhitungan outputnya menggunakan EVIUS 9, yaitu dapat kita lihat bahwa dari keempat variabel tersebut, yakni corporate social performance, business strategi, block Hein, corporate sustainability, hanya variabel business strategi ini saja yang berpengaruh terhadap economic performance. Nah, untuk uji hipotesisnya, apa sih uji hipotesisnya dari setiap variabelnya? Nah, untuk variabel pertama yaitu adanya pengaruh corporate social performance terhadap economic performance, di mana untuk nilai tes statistiknya yaitu sebesar 0,160624, lebih kecil dari T tabelnya sebesar 1,99006, di mana dengan tingkat signifikannya yaitu 0,8729 dan lebih besar dari taraf signifikannya yaitu 0,05. Maka dapat kita simpulkan H1-nya ditolak. Dengan demikian, corporate social performance ini tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap economic performance. Kedua, pengaruh business strategi terhadap economic performance, di mana menunjukkan business strategi ini dengan nilai tes statistiknya yaitu 2,322063 ini lebih besar dari T tabelnya sebesar 1,99006, di mana dengan tingkat signifikannya itu sebesar 0,0234, di mana kurang dari taraf signifikannya 0,05. Bahwa bisa kita simpulkan bahwa H2-nya diterima. Dengan demikian, business strategi ini memiliki pengaruh terhadap economic performance. Nah, dengan arah yang positif, mungkin dapat diartikan semakin baik penerapan business strateginya, maka perusahaan akan meningkatkan economic performance-nya. Nah, untuk yang ketiga yaitu hipotesis ketiga yaitu block Hein berpengaruh terhadap economic performance dengan nilai T statistiknya yaitu negatif 1,341248, di mana lebih kecil dari T tabelnya sebesar 1,99006, di mana dengan tingkat signifikannya itu sebesar 0,1846, lebih besar dari tingkat signifikannya 0,05. Artinya, dari hasil regresi data panel ini menunjukkan arah yang tidak sama dengan hipotesisnya. Jadi, H3-nya ditolak. Dengan demikian, block Hein ini tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap economic performance.
Nah, untuk hipotesis keempatnya yaitu corporate sustainability berpengaruh terhadap economic performance. Di sini sudah dijelaskan untuk nilai tes statistiknya itu sendiri sebesar negatif 0,453057, lebih kecil dari T tabelnya yaitu 1,99006, di mana tingkat signifikannya yaitu 0,6520, lebih besar dari taraf signifikannya sebesar 0,05. Artinya H4-nya ditolak. Dengan demikian, untuk variabel corporate sustainability tidak memiliki pengaruh sama sekali terhadap economic performance. Selanjutnya, apa sih kesimpulan, keterbatasan, implikasi dari penelitian ini? Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan dari hasil analisis dari pembahasan yang telah menggunakan regresi data panel, maka kita dapat memperoleh kesimpulan. Yang pertama, untuk variabel corporate social performance di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Hal ini dibuktikan berdasarkan pengujian regresi data panel. Tes statistiknya CSP yaitu 0,160624 lebih kecil dari T tabelnya itu 1,99006. Dengan demikian H1-nya penelitian ini ditolak. Nah, untuk yang kedua, variabel kedua yaitu business strategi ini memiliki pengaruh terhadap economic performance. Dibuktikan dengan regresi data panel. Tes statistiknya yaitu 2,322063, lebih besar dari T tabelnya yaitu sebesar 1,99006. Dengan demikian, H2-nya itu penelitian ini diterima. Nah, yang ketiga, variabel Blockheim. Di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 2014 sampai dengan 2018. Mengapa demikian? Karena hal ini dibuktikan dari pengujian regresi data panel. Nah, statistiknya itu negatif 1,341248, lebih kecil dari T tabelnya sebesar 1,99006. Dengan demikian, H3-nya penelitian ini ditolak. Nah, untuk hipotesis keempat yaitu corporate sustainability. Di dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance, di mana perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2018. Hal ini pengujian regresi data panelnya memiliki tes statistik negatif 0,453057. Nah, dengan lebih kecil dari T tabelnya. Dengan ini H4-nya penelitian ini ditolak. Nah, selanjutnya keterbatasan, di mana yang pertama periode penelitian ini digunakan hanya selama 5 tahun data yang diambil. Terus masih banyaknya perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan mata uang asing, atau mungkin perusahaan yang tidak melakukan pembagian dividen, dan variabel yang digunakan hanya 4. Nah, untuk implikasinya bagi perusahaan mungkin lebih memperhatikan kelengkapan data kinerja perusahaan. Bagi investor mungkin lebih melihat kualitas laporan keuangannya. Bagi peneliti mungkin penelitian harap memperluas periodenya atau melanjutkan saran sebaiknya menggunakan sektor yang berbeda, atau mungkin bisa menghitung variabel dependen atau independennya. Selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lainnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.